Kalian pernah kepikiran nggak, gimana caranya satu laporan simpel dari HP bisa nyelamatin panen satu desa? Nah, di Ciamis, ada inovasi keren namanya Sipasda yang bisa lakuin persis hal itu. Mereka mengubah total cara mengelola sumber daya air yang vital banget. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana cara kerjanya? Oke, biar kita dapat gambaran besarnya, kita harus lihat dulu lokasinya. Ini dia Kabupaten Ciamis, salah satu lumbung pangan paling penting di Jawa Barat. Buat masyarakat di sana, pertanian itu bukan cuma soal kerjaan, tapi udah jadi denyut nadi ekonomi dan kehidupan. Dan semua itu, semuanya bergantung pada satu hal, air. Dan bener aja, air itu ibarat jantungnya pertanian di sana. Ada kutipan yang pas banget nih, air adalah urat nadi. Ini bukan cuma kata-kata indah loh, ini beneran kenyataan buat ribuan petani dan keluarga yang nasibnya ya bergantung sama lancar atau enggaknya aliran air ini. Terus gimana jadinya kalau urat nadi yang sepenting ini tiba-tiba mampet atau malah rusak? Nah, ini dia masalah utamanya. Masalah yang coba dipecahkan lewat inovasi ini. Coba deh bayangin, jaringan irigasi, sungai, dan bendungan di Ciamis itu panjangnya ratusan kilometer loh. Kompleks banget. Nah, selama ini, cara ngawasinya itu masih manual, masih pakai survei lapangan biasa. Itu tuh kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Susah, lama, dan pastinya nggak efisien sama sekali. Nah, di sini nih letak masalah gedenya. Cara lama yang serba kertas dan manual, itu lambatnya minta ampun. Telat sehari atau 2 hari aja buat tahu ada tanggul yang retak, itu akibatnya bukan cuma soal administrasi. Akibatnya bisa fatal, gagal panen, petani kehilangan penghasilan, bahkan bisa-bisa malah banjir. Ngeri kan? Nah, buat ngadepin tantangan segede ini, lahirlah sebuah solusi keren. Namanya Sipasda. Penting banget nih buat dicatat. SIPA-SDA itu bukan sekedar aplikasi pengaduan biasa. Anggap aja ini kayak jembatan digital. Jembatan yang nyambungin langsung mata dan telinga warga di lapangan ke pusat komando para teknisi dan pengambil keputusan di pemerintahan. Dan salah satu hal paling cerdas dari Sipasda itu adalah dia dibikin berbasis web. Jadi bukan aplikasi yang harus di-download. Kenapa? Simple. Biar nggak ada halangan. Siapa aja yang punya browser di HP-nya bisa langsung lapor. Nggak perlu pusing mikirin memori penuh. Ini baru namanya desain yang mikirin pengguna banget. Oke, sekarang kita intip dapur pacunya yuk. Sebenarnya teknologi apa sih yang bikin inovasi ini bisa jalan? Buat tampilan depannya atau front end-nya, mereka pakai React.js. Gampangnya gini, teknologi ini yang bikin proses lapornya jadi cepat dan enak dipakai. Nggak ada lagi tuh ceritanya halaman loading lama atau tombol yang nggak bisa diklik. Jadi warga bisa lapor dengan gampang, tanpa emosi. Terus semua laporan yang masuk itu disimpan dengan aman di Supabase. Anggap aja ini berangkas digital super aman. Jadi setiap foto, deskripsi, dan titik lokasi laporan itu dijamin aman. Nggak bakal hilang dan siap diakses sama yang berwenang kapan aja. Nah, ini dia bagian sihirnya, PostGIS. Teknologi ini yang ngubah titik-titik laporan di peta jadi informasi cerdas. Jadi pemerintah itu nggak cuma tahu di mana masalahnya, tapi juga bisa ngelihat polanya. Misalnya, kok di kecamatan ini sering banget ya saluran rusak? Nah, ini kuncinya buat mencegah masalah, bukan cuma nunggu buat diperbaiki. Oke, dari teknologi, sekarang kita pindah ke fitur utamanya. Gimana sih peta digital ini bisa bikin pemerintah jadi lebih pintar? Ini dia, jantungnya Sipasda, Pusat Komando Geospasial. Dashboard ini tuh ibarat ngasih mata elang ke para pengambil keputusan. Mereka bisa lihat kondisi seluruh jaringan air Ciamis secara live, real time, cuma dari satu layar. Keren banget kan? Jadi peta ini bukan cuma gambar biasa ya. Ini alat yang ngubah laporan warga jadi intelligence lapangan. Artinya apa? Artinya pemerintah bisa ngirim tim dan anggaran ke tempat yang benar-benar butuh. Dasarnya data nyata, bukan lagi kira-kira atau asumsi. Terus gimana sih alurnya? Dari satu foto laporan warga sampai saluran irigasi itu beneran diperbaiki? Yuk kita ikuti perjalanannya. Nah, alur 4 langkah ini jadi kunci transparansinya. Mulai dari warga lapor, admin verifikasi, tim turun tangan, sampai ada bukti foto perbaikan, semuanya terekam digital. Nggak ada lagi ceritanya laporan nyelip atau hilang di tumpukan berkas. Semuanya bisa dilacak. Jelas siapa ngerjain apa. Coba lihat deh, gimana sistem ini nyatuin semua pihak. Warga jadi pelapor, pemerintah jadi verifikator sama eksekutor. Semua punya peran masing-masing. Ini udah bukan lagi sekadar layanan satu arah dari pemerintah, tapi udah jadi gotong royong digital buat ngejaga fasilitas kita bersama.
Jadi, kalau kita lihat gambaran besarnya apa sih dampaknya? Ini tuh bukan cuma soal benerin saluran air loh. Ini soal membangun birokrasi yang lebih cerdas, lebih tanggap, dan lebih responsif. Dan yang perlu kita garis bawahi, si Pasda ini bukan cuma proyek lokal aja. Ini tuh wujud nyata dari tujuan nasional yang lebih besar, kayak sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, dan juga soal partisipasi publik. Makanya, ini bisa banget jadi contoh buat daerah-daerah lain. Nah, tabel ini nunjukin perubahannya secara gamblang. Dari yang tadinya reaktif, nunggu ada masalah baru gerak, sekarang jadi proaktif. Dari yang tadinya pakai asumsi, sekarang pakai data. Dan yang paling penting, dari yang tadinya warga cuma jadi penerima layanan, sekarang jadi mitra aktif. Keren! Dan pada akhirnya, ini yang paling penting. Suksesnya si Pasda itu nggak diukur dari secanggih apa teknologinya, tapi diukur dari berapa hektar sawah yang selamat dari kekeringan. Berapa banyak keluarga petani yang akhirnya bisa panen? Itu dia dampak nyatanya. Jadi intinya cuma satu, dengan mendigitalkan aliran informasi dan juga aliran air, sistem ini langsung berkontribusi buat kesejahteraan masyarakat. Sesederhana itu. Kisah dari Ciamis ini benar-benar jadi bukti kekuatan kolaborasi. Dan ini bikin kita mikir kan, kalau urusan saluran air aja bisa dibikin sekeren ini, coba bayangin layanan publik lainnya. Jalan rusak, masalah sampah, lampu jalan mati. Apa aja yang bisa kita ubah kalau warga diberi senjata untuk ikut berpartisipasi secara langsung?